Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jebret Tim. Kembali lagi di DPI. Gimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah. Kembali lagi bersama saya Fandiko Soekarno dan kita lagi jeda internasional selama 2 minggu. Jadi kita akan membahas laga-laga persahabatan, kemudian ada kualifikasi Piala Dunia juga. Nah, di zona Asia sendiri besok Timnas akan melakoni laga kualifikasi Piala Dunia menghadapi Vietnam di GBK, dan tentu saja ini sangat menarik karena ada beberapa nama baru yang sudah dipanggil. Dan tentu saja SOS juga sudah memanggil full squad ya, 28 pemain yang sudah dipanggil. Namun ada beberapa pemain yang tentunya tidak bisa memperkuat timnas. Dan kita akan membahasnya malam ini bersama Firzi, Mas Aryo, dan juga Coach Justin. Selamat malam guys. Coach, malam. Puasanya lancar Coach? Ntar gue lagi sibuk. Lagi balas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita membahas timnas ya. Dari kemarin viral tuh 4 nama pemain baru ya. Ada JHS, kemudian Tom, kemudian Ragnar Orat Mangun, dan juga Nathan Joaon dari Swansea. Ini kira-kira ada 2 nama sepertinya tidak dimainkan ya karena masih ngurus ya, Tom sama administrasi. Ragnar. Ya. Tom ya Nggak sama bisa. Ragnar. Nah, kalau kita lihat Firzi, ini mereka yang 2 JHS dan juga Nathan ini akan dimainkan langsung atau duduk dari bangku cadangan dulu untuk menyesuaikan lihat permainan STY karena mereka juga baru bergabung kan? Ya benar, baru bergabung. Jay juga bilang emang adaptasinya ya nggak mudah karena mereka datang dari Eropa masuk ke suhu ini. Jakarta juga beberapa hari terakhir panas ya. Kita bisa tahu sendiri, mereka juga walaupun mereka latihannya jam 7 ya, jam 7 malam. Tapi tentu cuaca itu akan mempengaruhi. Jadi kita lihat seberapa jauh mereka beradaptasi. Tapi kalau kemarin ketemu beberapa pemain juga ya mereka optimis dengan laga ini. Mereka optimis karena kemenangan di Piala Asia juga itu jadi modal bagus, dan kita lihat tim Vietnamnya juga nggak terlalu beda jauh dari tim yang Piala Asia. Ya. Dan kalau kita lihat memang timnas sepanjang 2024 itu mereka main 7 kali tapi hanya menang sekali itu di Piala Asia itu. Memang lawan Vietnam ya, walaupun lawan-lawan kita emang susah tuh. Walaupun lawan-lawan kita susah tapi lagi tren tanpa kemenangan ini yang lama-lama harus jadi perhatian nih. Yeah. Karena yang seharusnya kita menang yang lawan Filipina di mana kita seharusnya diunggulin di Manila, ternyata kita hanya bisa mendapat imbang ya. Di Basra emang udah susah, di Irak itu udah beda kekuatan, tapi kemenangan terakhir timnas yang bisa selain lawan Vietnam itu ya mundur lagi lawan Brunei pada Oktober 2023. Jadi memang harus ada result, dan ketika gue tanyain hal ini ya ke Mark Klok kemarin, dia bilang timnas dalam posisi buruk, gimana mood di dalam camp, dia bilang ya nggak apa-apa kita besok menang gitu. Jadi ada rasa percaya diri tinggi itu Pak Niko di campnya, di camp timnas itu, dan inilah yang bikin suasana jadi segar, dan juga GBK ada sold out. Ini adalah hal yang juga bisa jadi senjata kita karena kita tahu kita begitu para penonton selalu luar biasa di GBK, dan ini juga yang ditakuti oleh media-media Vietnam. Ya, ini kita masih membahas soal 4 nama pemain baru yang di diaspora ya istilahnya seperti itu. Menurut Mas Aryo, ini seberapa vital pemain ini yang akan main besok? Ada lu itu kayak talk show itu tau nggak, digilir satu-satu habis ini gitu. Ya, siapa aja sih? Ampun dan ikut lebih kreatif sedikit dong. Oke. Kalau ngelihat absennya kan, yang absen tuh si Elkan Bagot sama si Jordi Amat. Berarti kan Yance juga hampir 2 posisi yang tadinya starter kan, di posisi belakang tuh nggak main. Sementara Rizky Ridho yang rasanya satu posisi diambil dia gitu. Satunya bisa aja Sandy Walsh ya. Di posisi 3 itu kadang dia bisa main di posisi 3 itu, walaupun biasanya lebih ke minggir, tapi dia bisa juga main di posisi back tengah yang sebelah kiri. Nah, satunya mungkin si Itses itu pemain yang center back yang selalu tampil 90 menit di Venesia. Terus-terusan di Venesia, 17 pertandingan dia selalu bermain terus. Artinya dia punya jam terbang yang cukup untuk bisa tampil langsung gitu. Jadi kalau gue lihat siapa yang paling dinanti ya gue berasa di posisi di back tengah itu. Karena kan kalau di tengahnya kan masih ada Hubner, ya Hubner bisa juga dimasukin di posisi itu kalau emang Itses belum bisa main di posisi itu, atau Sandy Walsh nggak dimainin di posisi back tengah kiri. Hubner bisa diturunin ke bawah karena dia bisa tampil di posisi back tengah juga, bisa juga di gelandang bareng sama si Irfan Jenner. Ya mungkin
yang paling gue nantikan sih di 3 di belakang itu ya, karena kita tahu Vietnam juga kadang-kadang manfaatin bola-bola atasnya juga kadang-kadang menyulitkan kita. Berapa kali mereka mencoba crossing kayak gitu, butuh konsolidasi yang cukup rapat di lini belakang. Jadi gue ngarepin pemain belakang paling nggak ya satu itu yang menjadi starter. Kalau menurut Coach itu kan pengalaman jadi sebagai pelatih Coach. Ini pemain baru datang walaupun jam terbangnya di Venezia tuh udah cukup lumayan lah. JHS kata Mas Aryo tadi. Bakal langsung starter nggak Coach? Ya iyalah, nggak ngaruh lah. Serius? Ya iyalah. Kenapa enggak? Mereka kan udah main, mereka udah latihan. Di latihan kan udah dijelaskan gameplaynya itu seperti ini. Itu mulai kan semua pemain harus tahu yang akan main. Oke, kalau gameplaynya paham ya, mereka ini bukan pemain dari Liga Wakanda atau Liga apa, Liga Zimbabwe, ngerti nggak? Iya. Jadi 4 pemain ini, Tom Haye, Ragnar, ini pemain yang jam terbang yang tinggi. Jadi mau langsung adaptasi bisa. Yang eventually bisa jadi masalah adalah komunikasi. Tapi kalau lu lihat ini semua Belanda semua. Gampang ngobrol ya. Kan? Dan ngomong seandainya Arhan main, seandainya Jakob main, bisa bahasa Inggris. Arhan pasti bisa bahasa Inggris. Jakob gue nggak tahu, tapi dalam bahasa bola itu dia pasti paham. Yang penting setiap pemain paham gameplaynya seperti apa. Nah sepak bola itu kan kalau temen lu bikin kesalahan, temen lain harus nge-backup, mengkoreksi. Ya, kalau tadi disebut 3 pemain nggak main, Yanci itu nggak pernah main. Iya, Yanci nggak main emang. Nggak pernah main. Cuman Bagot masih. Bagot oke lah, tapi Bagot bukan sedahsyat itu sampai tidak tergantikan. Jordi Amat beruntung dia cedera. Belakangnya lagi jelek. Hancur-hancuran belakangnya. Asnawi ya, akumulasi kartu 1 ya. Ya, Asnawi sayang, tapi ya masih ada Jakob, masih ada Sandy Walsh buat di sayap kanan. Dan stok yang ada, gue rasa ya gak ada alasan untuk nggak menang. Kalau ini bukan masalah Sintayong, pemain di lapangan punya rasa ingin menang nggak? Seberapa besar kemenangan lu? Itu akan kelihatan dari detik awal. Kalau kemenangan besar dan bukan 1-0, benar-benar 2-3-4-0 kalau bisa. Wow. Karena kita butuh goal difference. Iya. Kita kebobolan. Kita tandang ya. Bisa menjadi penentu nanti at the end of the road. Nah, kalau dari awal mereka menunjukkan, ya itu Vietnam bisa diobok-obok tuh. Bisa diobok-obok. Apakah akan diobok-obok? Ya tergantung pemain kita, bukan tergantung Vietnam. Karena Vietnam di bawah Trusia ini gue bilang masih permainannya nggak sehebat di bawah si Park. Nggak seganas. Nggak seganas di bawah. Dan kombinasi itu nggak terlalu banyak, lebih jarak antar pemain jauh, ngandelin skill seperti yang lu bilang, crossing. Kalau di bawah Pak bener jaraknya dekat, banyak sekali passing. Which is good untuk kita. I mean, ya gue sih ngelihat dengan squad yang ada, dengan pemain yang available, nggak ada alasan. Apalagi nanti di 26 si Ragnar sama Tom kemungkinan besar main kan. Nah itu plus point. Walaupun nggak ada 3 pemain yang disebut itu nggak masalah sama sekali. Sama sekali. Yes, nih kita punya soundbite dari Sandy Walsh. Jadi terkait itu diaspora ya. Kita lihat sama-sama yuk. We are all Indonesia, so I mean they can say, of course, they have some critic maybe, but we are all Indonesia. We are all one team, and representing this country is an honor for myself, for my teammates, and we are all in this together. So I think maybe they're a little bit jealous because we have players playing in Europe. Maybe that's a difference, but we still have Indonesian passport, Indonesian blood, so we are all Indonesian. So yeah, we are lucky enough to have players playing in Europe or playing abroad, together with quality players in the local league. So we are all one satu team, and yeah, we will show it tomorrow. Yes, itu dia tanggapan dari Sandy Walsh. Koci, gimana tanggapan? Ada beberapa Vietnam yang mengkritik. Ya, bukan hanya Vietnam aja. Thailand juga jelek. Dan jangan kaget kalau feeling gue pemain Thailand itu juga banyak di Eropa. Kalau mereka cari ya. Vietnam gue nggak yakin. Tapi Thailand itu ada. Vietnam di Amerika banyak yang gini. Atau mungkin ya mungkin di Amerika. Tergantung. Jangan kaget kalau berapa tahun ke depan mereka juga melakukan hal yang sama. Sebenarnya hal kayak gini kan udah sering pernah dilakukan oleh Singapura waktu mereka juara kalau nggak salah AFF. Filipina sudah melakukan itu. Dan akhirnya di bawah Erick Thohir yang melakukan. Sebelum kan udah ada Lili Pali masuk. Diego siapa dulu zamannya Irfan. Ya, Irfan Bahdim,
Kalau Marek Klok ini kan karena dia 5 tahun tinggal di sini Indonesia, ya. Jadi untuk gue sih sekarang dipercepat. Ya kenapa enggak? Wong mereka itu punya darah Indonesia, bukan dari Zimbabwe terus mendadak dikasih paspor kan. Ada beberapa syarat lah yang harus dipenuhi ya, dan itu terpenuhi itu semua. dipenuhi semua. Okay. Jadi dan mereka didukung oleh undang-undang, makanya kritik dari mana nggak ngerti gue. Ya kalau lu merasa ada yang bilang kan ya ini mematikan Liga 1 ya, gue kalau sebagai pemain Liga 1 gue akan bekerja lebih keras lagi agar gue punya peluang untuk bisa masuk ke timnas. Bukan nyinyir, ngerti nggak? Bukan kritik, nggak. Lu harus ngaca. Justru manfaatin ini sebagai pemicu buat lo. Iya, betul. Maksudnya kan pemain-pemain ini harus kita akuin lah, emang kualitasnya di atas kita. Dari sisi basic aja lah, passing, first touch, reading the game, umpan-umpan kapan harus nutup, kapan harus itu tuh. Walaupun mereka baru datang, tapi mereka udah tahu cara covernya. Gimana Hubner kita lihat di Piala Asia kemarin. Dia ketinggalan di posisi ini, dia harus nutup di mana, dia tahu segala macam. Seperti itu. Dan lihat crossing-nya Hubner, iya, 50 meter sampai. Dan rekan-rekannya kan baru, tapi dia bisa langsung execute game plan-nya Sintayong. Dan kalau gua ngelihat secara luas, ya kan emang percepatan yang dimauin sama timnas kan percepatan. Kalau kita hanya berkaca pada liga, ya kita harus sadar juga bahwa liga kita memang belum sampai selevel itu. Kalau kita mau langsung bicara di level Asia, step up lagi ke level dunia, ya kita bisa caranya apa nih? Ada jalan, bukan jalan pintas, tapi jalan yang sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang. Bisa dimanfaatkan, kenapa enggak gitu loh. Dan pemain-pemain itu willing untuk membela timnas kita kok. Ya jadi ya udah memang jalannya seperti ini. Ya pemain kita di sini ya justru yang harus bisa termotivasi. Pratama sempat turun, Asnawi sempat turun. Begitu pemain-pemain ini masuk makin banyak, makin bagus lagi penampilan mereka kan. Mereka yang nunjukin, gue layak kok gue jadi starter. Si Yakub Sayuri juga nunjukin, gue bisa kok ada di tim ini. Ya tinggal yang lain, pemain-pemain tengahnya kalau bisa. Kalau Ahran kan main di luar, Asnawi main di luar. Tapi satu-satunya pemain liga yang bisa ngikutin untuk gue itu Yakob. Witan kasih kesempatan, Egy kasih kesempatan. Kambuaya sempat main, Marek Klok sempat main di Piala. Jelas di bawah, tapi Yakob yang benar-benar bisa ngimbangin, which is good. Satu lagi Rizky Ridho. Walaupun mungkin agama gue suka permainan Rizky Ridho, masih muda, berani ambil inisiatif, berani maju ke depan kalau ada ruang. Tapi hanya 2, sayang gitu loh. Jadi untuk pemain Liga 1 yang diberi kesempatan, lu tunjukkan Egy kurang jarang diberi kesempatan. Ya kan? Witan juga sering kasih kesempatan. But they fail. Untuk gue mereka gagal gitu loh. Kalau lu gagal terus, ya ujung-ujungnya nanti si Ragnar lah, siapa itu namanya, jadi gue sampai bingung, Nathan lah siapa. Nathan juga ngerti nggak? Mereka kalau diberi kesempatan mereka ambil langsung. Gue masih inget waktu Justin baru datang, baru mendarat, latihan, malam udah tanding. Langsung sempat blunder kan. Langsung blunder 2 kali. Dicaci maki, besoknya crossing 50 meter, 50 meter, 50, bola sampai semua. Oh ternyata Justin bagus juga. Ya iyalah, levelnya Wolves, kapten U23. Ngerti nggak? Beda lah. Nah disitulah baru kelihatan. Ternyata waktu di Piala Asia, timnas ini praktis digendong oleh U23 strike. Hubner, Jenner. Jenner itu main di Youth Utrecht. Ini U23, ini Youth Den Haag atau cadangan di tim inti lah, bukan starter. Mereka bertiga bisa gendong tim utama, timnas utama loh. Gimana yang Tom Hai yang sudah 29 tahun starter di Heerenveen tiap minggu, Ragnar yang starter di Fortuna Sittard, Jay yang starter di Venezia. Pasti ada nilai tambah, jadi nggak perlu main lama-lama. Mereka udah bisa adaptasi, yang penting komunikasi. Oke, berarti dengan modal sudah menang di pengalaman sebelumnya dengan 1-0, kemudian pelatih Trozer jadi sudah kebaca pola seperti itu, dan tiket juga sudah sold out di GBK Jebretim. Berarti standarnya harus menang, setuju berarti ya? Harus lah. Ya tadi Justin bilang menang gede, ya gue pengen juga timnas kita tuh. Dan si Vietnam ini kan tanpa banyak pemain inti nih. Yang pertama si kiper mereka si Van Lam itu yang tangguh itu dia nggak main. Terus ada back yang Do Duiman, dia juga nggak main.
Nguyen Tuan An gelandang nggak main. Nguyen yang mana? Semuanya Nguyen, yang Nguyen Tuan An. Nguyen Tuan An karena Nguyen FC emang. Iya. Back kiri Doan Van Hau nggak main. Yang backnya yang jago tuh Kueng Ngok Ha itu juga nggak main. Jadi ada banyak tim ini yang muda, jadi pemainnya tim muda. Dua balik main cedera nggak ikut squad. Jadi ini pemain-pemain ini itu mereka turun di semifinal Piala AFF 2022 ketika mereka main 0-0 di Liga GBK terakhir. Tapi mereka sebagian juga nggak ikut ke Piala Asia karena mereka cedera. Pengganti yang mereka balik tuh 2 ya, yang satu striker tuh Nguyen Tin siapa tuh? Yang berbahaya tuh. Si Nguyen Huang Duk itu datang tuh. Dia Vietnam tuh Player of the Season juga 2021 itu juga bisa jadi bahaya. Kipernya Nguyen Philip itu yang asal Ceko itu juga bisa jadi bahaya tapi main ya, tapi dia baru sebenarnya dia lumayan jago di Piala Asia kemarin, tapi emang dia minim pengalaman, dia baru 3 cap, dia itu mungkin belum pernah ngerasain juga ya main di GBK karena media-media Vietnam mau Bongda mau yang lain-lain juga bilang bahwa bermain di GBK itu perlu mental yang kuat, jadi kekuatan mental ini yang hilang dari pemain-pemain senior itu, pemain senior era Park itu yang tidak ada di tim ini. Gue nggak ngelihat itu. Apa yang lu bilang itu kan data semua ya. Lo bukan. Dan mungkin supporter, iya. Mungkin supporter bener. GBK. Gue nggak ngelihat itu. Yang gue lihat sinergi antara Philip Troussier dan pemain itu nggak jalan. Belum, iya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Dan gue nggak yakin akan jalan. Karena kalau lu sudah ibarat gini lah. Lu bermain 6 tahun di bawah Pep Guardiola, Barca tiki-taka tak-tok menang segambreng trofi. Tiba-tiba pelatih lain masuk, beda. Iya, walaupun kualitas pelatihnya pemainnya sama. Dan kualitas pelatihnya sebenarnya di atas dia dong. Di atas Park. Itu yang jadi kritik media Vietnam ketika mereka kalah dari Indonesia di Piala Asia. Dibilangnya Troussier itu masuk jebakannya box midfieldnya si Shin. Karena dia nggak menyiapkan timnya dengan baik, planning timnya dipertanyakan, pemilihan pemainnya dipertanyakan, dan intensitas dari para pemainnya juga kalah besar di lini tengah ya. Lini tengah itu yang Ivar sama si Justin kemarin mainnya bagus banget. Tapi sekarang benar, sebenarnya natural diaspora ini, naturalisasi gelombang kedua ini, itu kan melengkapi gelombang pertama, di mana itu tadi kita udah bahas bagaimana Jesus itu main starter untuk tim yang ngejar promosi ke Serie A loh. Peringkat 4 loh. Iya, peringkat 2 sekarang. Sekarang naik lagi. Tadi udah dibilang juga Heerenveen, Tom Hay itu starter dan kontribusi menitnya tinggi banget, 90 menit. Emang Nathan yang baru dipinjamkan ke Heerenveen itu baru main 7 menit, baru 2 laga, tapi dia juga berusaha mencari menit main. Ragnar itu juga starter di timnya. Jadi memang semangat anak mudanya itu dapat dari Ivar, dari Justin, tapi dilengkapi oleh pengalamannya Tom Hay dan lain-lain. Nah, sementara ini kita tahu pemain-pemain kita yang dulu jadi andalan, yang Piala AFF dari dulu jadi andalan kayak Mark, kayak Ricky, itu mereka harus ningkatin permainannya. Itu juga yang kemarin juga sempat ditanyakan ke Klopp. Gue nanya, lu kehilangan tempat lu sebelum Piala Asia lu selalu jadi starter, tapi ketika Piala Asia kemarin lu harus menyerahkan tempat lu ke para pemain ini. Respons lu gimana sebagai salah satu pemain senior di tim? Ya dia bilang, ya saya harus ngasih lebih, saya harus ngasih contoh, saya harus tetap membuktikan diri di latihan karena itu adalah pilihan pelatih ya. Memang dia pasti melihat yang terbaik dong. Jadi kehadiran pemain-pemain ini memberikan dia suatu motivasi lebih untuk bermain. Dia nggak otomatis jadi starter sekarang, dia harus buktiin diri di latihan. Bukan lagi karena saya seorang Mark Klok, saya udah lama di Indonesia, main di klub-klub besar di Indonesia, saya akan jadi otomatis starter. No, sekarang saingannya ada pemain yang main di Eredivisie, susah. Justru gue nggak ngeliat Mark Klok bisa balik lagi. Susah. Usianya udah masuk 30-an. Karena untuk dia start sekarang mungkin juga susah lagi cedera tendon, dia udah 2 bulan terakhir main pakai painkiller dan susah. Dan tambah lama kan tambah mudah. Nanti mungkin ada dari Liga 1 mungkin ada naturalisasi diaspora lagi. Gelombang 3 lagi mungkin. Gelombang 3 bisa. Karena ya kalau kita bicara yang salah satu kriteria kan lu harus punya nenek atau kakek seperempat itu kan kakek ya. Mereka semua ini kakek-kakeknya. karena seperempat kan, entah kakek dan nenek boleh. Banyak ya berarti ya. Itu bener banyak banget. Berarti banyak yang bisa didatangkan ke Indonesia ya. Kita belum bicara pemain Ambon. Oh iya. Ya mungkin pemain Ambon ada sentimen orang tuanya mau atau nggak mau ya. Tapi pemain Ambon yang full Ambon, Indo setengah Ambon, banyak kayak Lili Pali kan setengah Ambon, emaknya Belanda. Full Ambon setengah Ambon 50% darah Indonesia atau 100%. Itu banyak banget. Nah itu satu darah. Wow, di sana kan
Terkenal. Udah dilarang, jangan bahas itu. Oh iya. Udah organisasi dilarang sekarang itu. Iya. Oke, yang jelas Jebret Tim, sold out sudah tiket di GBK, berarti besok dukung terus Timnas Indonesia di Stadion Gelora. Besok kita juga ada live reaction dimulai dari jam 7:30. Dukung terus Timnas dan kita akan membahas DPI setelah yang satu ini.